Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4926. Setelah Ruoli mengikuti tentara front cataclysmic lainnya, dia ditinggalkan di atas dan tidak pernah turun. Jadi keduanya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Baru sekarang dia mengetahui bahwa dia juga datang ke Meksiko. Ruoli menatap Charlie dengan penuh kasih saat ini, dan berkata dengan malu-malu. T.N. Wade. Tuan Wan berkata bahwa kamu memiliki misi untuk semua orang. Dan kamu membutuhkan prajurit bintang 3 ke atas untuk berpartisipasi. Dan tidak memiliki cukup prajurit bintang 3. Jadi saya terbang dari negara itu. Charlie mengangguk ringan dan bertanya sambil tersenyum. Apakah tidak ada gunanya menggunakan identitas aslimu sendiri kali ini? Tidak. Ruoli memunggungi prajurit front cataclysmic lainnya. Jadi dia dengan akal menjulurkan lidahnya berkata, aku punya identitas baru kali ini. Oke. Charlie tersenyum sedikit, menyerahkan minuman keras di tangannya, dan berkata dengan sopan. Seperti yang dia katakan kepada orang lain barusan, sudah kerja keras hari ini. Ruoli buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit, tidak sulit. Suatu kehormatan bagi Ruoli untuk dapat melayani Anda, Tuan Wade. Charlie berkata sambil tersenyum, oke. Kembali ke tim, tunggu sampai kamu kembali. Saya akan berbicara secara rinci nanti, Anda akan kembali ke Amerika Serikat dengan saya malam ini, saya masih membutuhkan bantuan Anda. Ruoli berkata dengan sedikit gugup, Tuan Wade, detektif itu telah melacakku. Jika saya pergi ke Amerika Serikat sekarang, bukankah itu akan membuat Anda kesulitan? Charlie menggelengkan kepalanya dan mendesah, Duncan tidak bisa lagi melacakmu. Dia mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, dan setelah kecelakaannya, kasus yang dia pimpin sebelumnya pada dasarnya hilang. Sekarang, ditambah Anda telah mengubah identitas Anda, tidak akan ada masalah. Bagus. Selama saya tidak membuat masalah pada Tuan Wade, Ruoli akan baik-baik saja. Dan setiap waktu akan mengikuti instruksi Pak Wade. Ruoli merasa lega, dan ketika dia berpikir untuk bisa kembali ke Amerika Serikat bersama Charlie, dia merasa lebih bahagia. Dia datang ke sini kali ini, dan misinya adalah yang kedua. Terutama karena dia ingin melihat Charlie. Bagaimanapun, dia memikirkannya siang dan malam di dalam hatinya setiap hari. Jadi dia secara alami ingin mencari kesempatan untuk melihatnya. Tapi Ruoli masih merasa sedikit menyesal. Kali ini dalam misi. Hampir tidak ada kesempatan untuk bertemu Charlie. Sulit untuk bertemu sekarang. Diperkirakan setelah minum anggur perayaan, semua orang akan langsung bubar di tempat. Dan kemudian dia akan tetap di sana. Jika dia harus kembali ke Cina, dia hampir hanya bisa melihat Charlie sekali. Tapi sekarang adalah yang terbaik, setelah minum anggur perayaan. Dia bisa kembali ke Amerika Serikat dengan Charlie. Artinya, akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan bergaul dengannya di masa depan. Segera, Ruoli kembali ke tim dengan gembira dengan segelas anggur. Setelah semua orang di Cataclysmic Front menerima anggur perayaan dan kembali ke tempat mereka, Charlie mengambil 2 gelas anggur terakhir dan menyerahkan salah satunya kepada Joseph. Joseph mengangkat gelas anggur dengan tangan hormat. Kemudian berbalik dan kembali ke depan antrian, berdiri dengan prajurit front Cataclysmic lainnya. Charlie berdiri di depan orang banyak, mengangkat gelasnya dengan satu tangan, dan berkata dengan keras. Kinerja semua prajurit hari ini membuatku terkesan. Aku tidak menyangka kamu menyelesaikan tugas dengan begitu indah, tanpa keributan. Dan bahkan tidak ada satu saudara pun yang terluka dalam misi ini. Menurutku, penampilanmu dalam misi ini benar-benar sempurna. Untuk merayakannya, saya secara khusus menyiapkan anggur perayaan ini. Biarkan aku mengangkat gelas dan minum secangkir anggur perayaan ini bersama-sama. Joseph berkata dengan keras, bawahan Anda, Tuan Wade, akan senang berbagi cangkir ini dengan Anda. Semua orang juga berkata serempak, bawahan Anda, Tuan Wade, akan senang minum cangkir ini bersama Anda. Charlie mengangguk puas, dan berteriak dengan berani, oke, ayo pergi. Semua orang juga menjawab serempak, pergi. Bab 4927. Setelah perintah itu, Charlie mengangkat gelas bersama semua orang dan meminum ramuan itu dalam satu tegukan. Bagi Charlie, energi spiritual dalam anggur ini sudah dapat diabaikan, jadi pada dasarnya dia tidak merasakannya. Namun, untuk para prajurit di depan mereka, itu benar-benar berbeda.
Orang-orang ini tidak pernah berpikir bahwa anggur ini akan mengandung energi yang begitu kuat. Ketika mereka meminum segelas anggur ini ke dalam perut mereka dalam satu tarikan napas, mereka hanya merasakan arus hangat yang kuat dari perut mereka yang mengalir menuju dantian mereka. Segera setelah itu, arus hangat berubah menjadi momentum yang melonjak. Itu seperti kekuatan penghancur, dan tiba-tiba bergegas menuju 8 meridian. Untuk prajurit, peningkatan kekuatan mereka terkait erat dengan dua elemen. Elemen pertama adalah jumlah bukaan dari 8 meridian luar biasa. Ini juga merupakan elemen dasar untuk mengukur kultivasi seorang seniman bela diri. Semakin banyak meridian dibuka, semakin kuat level dan kekuatan prajurit. Adapun elemen kedua, itu adalah kelancaran setiap meridian. Sebagian besar prajurit hanya dapat membuka beberapa meridian. Tapi mereka tidak bisa membuat semua meridian benar-benar terbuka. Seolah-olah setiap orang memiliki dua lubang hidung. Siapapun yang memiliki lubang hidung paling terbuka memiliki lebih banyak asupan udara. Adapun energi spiritual, itu tidak hanya dapat membantu mereka membuka lebih banyak meridian dalam satu langkah, tetapi juga membuat meridian yang mereka buka lebih halus. Dan secara langsung meningkatkan kultivasi mereka dari dua dimensi. Oleh karena itu, pada saat ini, para prajurit semua ngeri. Dan entah kenapa menemukan bahwa momentum yang melonjak di tubuh mereka tidak hanya berdampak pada meridian. Bahwa mereka telah terbuka, tetapi juga bergegas ke meridian berikutnya yang tidak dapat mereka tembus. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Saya telah membuka meridian keempat. Saya telah membuka meridian keempat." Segera setelah itu, seseorang berteriak, "Aku juga. Tuhanku. Aku sudah menunggu lebih dari 8 tahun untuk melewati meridian ini. Tapi 8 tahun telah berlalu, dan saya belum bisa melewatinya. Saya tidak berharap itu akan dibuka sekarang." Bahkan Ruoli tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hatinya. "Aku bahkan menerobos ke bintang 4. Aku bahkan tidak bisa bermimpi bahwa aku bisa menjadi prajurit bintang 4 seperti kakekku." Di kerumunan, beberapa orang bahkan menangis kegirangan. "Prajurit bintang 5, aku akhirnya menjadi pendekar bintang 5. Aku tidak pernah memimpikan itu seumur hidupku. Masih ada kesempatan untuk menjadi pendekar bintang 5. Dan selusin prajurit bintang 5 sangat gembira saat ini. Dan seseorang berseru, "Saya telah membuka meridian ke-6. Saya baru saja melewati." Lalu, ada dua komandan yang ada, Walter Chen dan Harmen Lu. Meskipun keduanya tidak segera menembus meridian ke-7. Tingkat kultivasi mereka juga melonjak dari tahap tengah prajurit bintang 6 ke alam kesempurnaan yang luar biasa. Faktanya, selama Charlie memberi mereka satu cangkir lagi, itu akan cukup bagi mereka untuk menyelesaikan transisi dari prajurit bintang 6 ke terobosan prajurit bintang 7. Terlebih lagi, yang lebih langka adalah energi spiritual dalam anggur membantu mereka terus berkembang. Dan memperkuat 6 meridian yang telah dibuka, membuat peningkatan kualitatif dalam kekuatan keseluruhan mereka. Bahkan untuk seorang master seperti Joseph, yang telah melangkah ke alam gelap, segelas anggur ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah menyelesaikan transformasi. Meskipun kultivasinya tidak meningkat secara bertahap, dia telah membuat kemajuan besar. Bahkan dalam 10 atau 8 tahun, mungkin tidak ada kemajuan seperti itu. Untuk sementara waktu, lebih dari 100 tentara elit di seluruh front Cataclysmic sangat bersemangat. Bahwa mereka tidak dapat ditambahkan, dan banyak orang bahkan menangis. Bagi para pejuang, kesulitan melintasi alam sebanding dengan melintasi kelas sosial. Bagi sebagian orang, sangat sulit untuk menghilangkan kemiskinan seumur hidup. Sementara bagi sebagian orang, mereka mungkin hanya bisa mencapai kehidupan yang cukup sejahtera dengan sekali usaha. Bab 4928. Jika kelas menengah ingin melangkah lebih jauh dan mencapai kebebasan finansial sepenuhnya, hal ini juga sulit dicapai dalam masyarakat yang kejam saat ini. Hal yang sama berlaku untuk ranah seorang pejuang. Kadang-kadang, bahkan dengan seumur hidup, tidak mungkin untuk mencapai lompatan dari prajurit bintang 2 ke prajurit bintang 3. Prajurit bintang 2 sebenarnya adalah langit-langit kehidupan kebanyakan prajurit. Belum lagi, dari bintang 3 menjadi bintang 4, bintang 4 hingga bintang 5, bahkan bintang 5 hingga bintang 6. Dan segelas anggur Charlie benar-benar membuat lebih dari 100 orang mencapai ranah kultivasi dalam sekejap. Bagi mereka, ini hanyalah keajaiban yang paling luar biasa. Joseph, sebagai orang yang paling kuat di front Cataclysmic, berbalik untuk melihat saudara-saudaranya.
Dan segera menemukan bahwa sebagian besar dari mereka telah mencapai peningkatan ranah kultivasi mereka, dan mereka sangat bersemangat. Ketika dia berbalik untuk melihat Charlie lagi, di mata Joseph, selain rasa terima kasih, ada lebih banyak kekaguman. Dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, menatap Charlie dengan tinju di kedua tangan. Dan berkata dengan hormat, "Bawahan ini, terima kasih Tuan Wade atas kebaikanmu. Saya ingin melakukan segalanya untuk Tuan Wade." Anggota Front Cataclysmic lainnya juga langsung sadar. Jadi semua orang mengikuti Joseph dan berlutut ke arah Charlie dengan satu lutut, menggenggam tinjunya dengan kedua tangan. Dan berteriak keras, "Bawahan ini, terima kasih, Tuan Wade. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan untuk Tuan Wade." Charlie memandang lebih dari 100 tentara di depannya. Melihat mata mereka dipenuhi air mata dan wajah mereka menunjukkan tekad. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti akan menjadi tangan kanannya. Sambil lega, dia sedikit mengangguk dan berkata dengan keras, "Aku, di masa depan pasti tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Apakah itu Cataclysmic Front atau Anda, di masa depan? Aku akan merentangkan sayapnya seperti seekor rok, membubung hingga 90,000 mil." Semua prajurit dan prajurit segera mendengarkan dengan antusias. Pada saat ini, api di ruang operasi bawah tanah telah membakar tanah dengan panas. Dan api bahkan keluar dari ruangan di tanah. Charlie berkata kepada Joseph, "Joseph, sudah hampir waktunya, perintahkan semua orang untuk mengungsi dengan tertib." Ketika Joseph mendengar ini, dia segera berbalik dan berkata dengan keras, "Sesuai rencana A untuk mundur dengan tertib, ingatlah untuk mengambil semua barang yang telah Anda sentuh jauh dari tempat kejadian. Dan gelas anggur semua orang. Tim setelahnya harus menghapus semua jejak dalam waktu setengah jam. Dan kemudian mengungsi sesuai dengan rute yang ditetapkan." Para prajurit segera berteriak, "Bawahan patuh." Setelah itu, lebih dari 100 orang langsung bubar di tempat. Dan langsung dibagi menjadi kelompok yang berbeda, bergegas ke arah yang berbeda. Beberapa tim tidak membutuhkan akibatnya, jadi mereka hanya mengisi gelas anggur mereka dan segera mulai keluar, menyalakan mobil, dan pergi dengan cepat. Menurut rencana awal, mereka akan menyamar sebagai pekerja asing. Dan naik pesawat sewaan khusus dari Meksiko untuk langsung kembali ke Timur Tengah atas nama transfer proyek. Ada juga tim yang secara khusus bertanggung jawab untuk menunggu pengiriman Charlie di Amerika Serikat. Jadi mereka harus melakukan perjalanan darat ke Los Angeles, yang sangat dekat dengan perbatasan as Meksiko, dan kemudian terbang dari Los Angeles ke New York. Selain itu, ada tim khusus yang tinggal di belakang untuk menangani akibatnya. Setelah mereka menghancurkan semua petunjuk, mereka tidak akan segera meninggalkan Meksiko. Namun akan berdiam diri selama 3 hari untuk mengamati perubahan situasi dalam 3 hari ke depan. Jika insiden dan petunjuk yang tersisa ditemukan, mereka akan segera diselesaikan. Jika tidak, mereka juga akan dievakuasi kembali ke Timur Tengah. Menurut perintah Charlie, tim yang bertugas menunggu pengiriman ke Amerika Serikat akan membawa semua orang yang diselamatkan keluar dari Meksiko. Tidak peduli dari mana mereka berasal, mereka harus terlebih dahulu membawa mereka ke Amerika Serikat. Dan kemudian mengirim mereka pulang dari sana. Bab 4929. Untuk itu, Cataclysmic Front secara khusus menyiapkan bus untuk memfasilitasi transportasi orang-orang yang diselamatkan. Namun, di antara personel di tempat, satu orang untuk sementara mengubah pengaturan yang telah ditetapkan, dan orang itu adalah Ruoli. Tubuh Duncan telah dibekukan oleh keluarga Faye. Dan Charlie tidak khawatir seseorang di Amerika Serikat akan melacak Ruoli dan membawanya kembali ke Amerika Serikat. Dia memiliki pengaturan lain. Segera, mereka yang diselamatkan, bersama dengan klien yang baru saja menyelesaikan operasi dan masih dalam keadaan koma. Semua dibawa keluar dari halaman dan berbaris untuk naik bus. Abren berjalan di ujung tim. Dia melihat Charlie dari kejauhan dan ingin menyapa. Tapi untuk beberapa alasan, dia melepaskan ide itu. Melihat dia ragu-ragu untuk berbicara, Charlie berteriak keras, "Saudaraku." Abren menoleh tanpa sadar, dan bertanya dengan sedikit gugup. "T.N. Wade, kau memanggilku?" Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Tentu saja, saya menelepon Anda tidak akan mengenali saya sebagai saudara begitu cepat, kan?" Abren berkata dengan tersanjung, "Tuan Wade, kamu di sini. Penyelamatku, beraninya aku menyebut diriku saudara di depanmu." Charlie tersenyum ringan, menatapnya,
dan bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya?" Mendengar pertanyaan Charlie, Abren menggelengkan kepalanya kosong. Dan berkata dengan senyum masam, "Ini situasinya, apalagi yang bisa saya rencanakan? Saya akhirnya selamat dari bencana berkat restu Anda. Jadi saya akan kembali ke Amerika Serikat sekarang, dan memikirkan cara lain." Charlie menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Saudaraku, karena kamu telah merencanakan perjalanan ribuan mil ke Meksiko untuk menjadi pelaut. Dan saya pikir akan sulit bagi Anda untuk menemukan pekerjaan yang cocok ketika Anda kembali ke Amerika Serikat." Mendengar itu Abren, ekspresinya mendadak malu dan tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jika saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok, saya hanya akan menemukan beberapa pekerjaan kelas bawah untuk dilakukan. Ibuku bisa mencarikan pekerjaan untukku di restoran, jadi aku yakin." Charlie menatapnya dan tersenyum. "Saudaraku, menurutku, ini tidak sebagus ini. Lagi pula kamu sudah keluar, jadi kamu tidak perlu kembali terburu-buru. Karena kamu sedang melakukan teknik komunikasi, mengapa kamu tidak bergabung dengan Cataclysmic Front dan bekerja dengan mereka di masa depan?" Front bencana. Front Cataclysmic sekarang berbasis di Timur Tengah dan menembus dunia melalui laut dan udara. Permintaan komunikasi pasti akan meningkat dan menjadi lebih tinggi di masa depan. Dan bakat sepertimu sangat dibutuhkan. Ketika Charlie berbicara, dia sudah memiliki dua rencana dalam pikirannya. Jika Abren menyetujui undangannya, itu akan menjadi yang terbaik. Dan dia pasti akan membiarkan Joseph memberinya perawatan yang murah hati, dan kemudian membawanya langsung ke Timur Tengah. Tetapi jika dia tidak setuju, dia pasti tidak akan bisa membiarkannya tinggal dengan ingatan tentang apa yang terjadi di sini. Dan kembali ke Amerika Serikat secara langsung. Seperti orang-orang yang diselamatkan lainnya. Dia akan menghapus semua kenangan tentang dirinya dan orang lain tentang hari ini. Tapi Charlie dengan mudah tidak ingin mencoba opsi kedua. Lagi pula, dia pernah bertemu Abren sekali, dan itu sedikit takdir. Jika ingatannya terhapus, keduanya tidak akan memiliki interaksi di masa depan. Dan Abren akan melupakan pelajaran berdarah hari ini dan kembali ke Amerika Serikat dengan bingung mencoba mencari pekerjaan lain. Sebaliknya, Charlie lebih suka membawanya di bawah komandonya. Dan pada saat yang sama biarkan dia mempertahankan ingatan ini, yang dianggap sebagai kegembiraan besar. Abren tidak menyangka bahwa Charlie akan mengundangnya untuk bergabung dengan Cataclysmic Front. Pada saat ini, dia tidak ragu sama sekali, tetapi bertanya dengan sangat terkejut. "Saudaraku, apakah orang sepertiku benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan Cataclysmic Front?" Charlie berkata dengan serius, "Saudaraku, kamu ahli dalam komunikasi. Kami membutuhkan talenta seperti Anda, dan anggota inti Cataclysmic Front sebagian besar adalah orang Cina. Tidak ada hambatan untuk komunikasi, dan integrasi akan sangat sederhana. Yang pasti lebih nyaman daripada kembali ke Amerika Serikat dan mencari pekerjaan." Bab 4930. Abren dengan bersemangat berkata tanpa berpikir, "Aku bersedia. Aku bersedia. Kau telah menyelamatkan hidupku. Jika ada kesempatan untuk membalas rasa terima kasih saya tidak akan pernah ragu. Dan saya tidak ingin 1 sen pun, selama itu 10,000 yuan. Saya puas karena bisa menjaga saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu tidak ingin gaji. Bagaimana dengan ibu, istri, dan anak-anakmu?" "Tidak apa-apa," kata Abren tegas, "sebagai manusia, Anda perlu membalas rasa terima kasih Anda. Jika bukan karena kamu, ibu, istri, dan anak-anak saya akan berpikir bahwa saya hilang di masa depan. Dan mereka akan selalu mengkhawatirkan saya dan mencari petunjuk di mana-mana sampai mereka menemukan berita bahwa saya telah terbunuh. Mungkin mereka akan mengetahui detail pembunuhan saya dari polisi. Dan mereka pasti akan sangat menyakitkan dan berduka. Karena itu, Abren menatap Charlie dan tersedak, "Kamu menyelamatkanku. Dalam hidup ini, istri, anak-anak, dan anak-anak saya tidak akan menderita dari rasa sakit kematian tragis saya. Dari sudut pandang ini, kamu tidak hanya menyelamatkanku tetapi juga menyelamatkan mereka. Dalam hal ini, itu adalah yang terbaik untuk mereka yang saya jalani. Situasinya sudah berakhir, seperti untuk kesulitan dalam hidup. Saya percaya mereka harus bisa mengatasinya, itu tidak lebih dari sedikit kerja keras." Charlie melihat ekspresi tegas dan mata tegas Abren, dan hatinya sedikit tergerak. Setelah beberapa saat,
dia memanggil Yusuf ke sisinya dan berkata kepadanya, "Joseph, ini Abren Lang, seorang ahli di bidang komunikasi. Saya percaya Cataclysmic Front pasti membutuhkan bakat seperti itu, jadi biarkan dia mengikuti Anda dan membawanya ke Timur Tengah." Joseph berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Cataclysmic Front kini bersiap untuk memperkuat investasi perangkat kerasnya di bidang komunikasi. Dan ada kekurangan bakat seperti itu untuk membantu kami menyelesaikan infrastruktur dan perencanaan cetak biru masa depan." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke. Menurut saya, kedepannya Cataclysmic Front bahkan bisa mengkustomisasi sendiri satelit komunikasi dari perusahaan komunikasi. Dan kemudian pergi ke perusahaan peluncuran satelit komersial untuk meluncurkan dan membangun sistem komunikasi satelitnya sendiri. Bagaimanapun, komunikasi interior Cataclysmic Front membutuhkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Tapi jika mengandalkan layanan komunikasi dan jaringan yang disediakan oleh operator lain, sulit untuk mencapai keamanan 100%. Setelah berbicara, Charlie berkata, "Lagi, saya ingat bahwa sekarang perusahaan swasta dan pemerintah tampaknya dapat meluncurkan satelit mereka sendiri." "Ya?" Abren, yang berada di samping, mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan dia segera mengangguk dan berkata tanpa ragu. 3 masalah terbesar dengan peluncuran satelit secara pribadi sebenarnya terkait dengan uang. Salah satunya adalah R&D dan produksi satelit itu sendiri, yang lainnya adalah biaya peluncuran. Dan proses persetujuan yang diperlukan untuk meluncurkan satelit. Jika satelit diluncurkan atas nama Cataclysmic Front, diperkirakan semua negara akan sensitif. Saya menyarankan agar Anda terlebih dahulu mendaftarkan perusahaan swasta resmi di Amerika Serikat atau pusat lepas pantai seperti Kepulauan Kaiman. Dan kemudian gunakan perusahaan swasta ini untuk terhubung dengan perusahaan R&D satelit, meluncurkan perusahaan, dan mendapatkan persetujuan. Joseph di samping dengan cepat bertanya, "Tuan Lang, berapa total biaya peluncuran satelit komunikasi?" Abren memikirkannya dan berkata, "Jika Anda hanya ingin mewujudkan globalisasi Cataclysmic Front itu sendiri, komunikasi, daripada mencoba menjadi penyedia komunikasi tuce. Bahkan, permintaan keseluruhan akan jauh lebih kecil, biaya satelit akan menjadi sekitar 10 juta dolar AS. Dan biaya peluncuran lebih rendah. Saat ini untuk SpaceX milik Elon Musk, harga peluncuran untuk 1 kilogramnya sekitar 5 AS dolar. Dan harga untuk satelit sekitar 2 juta AS dolar. Jika itu adalah komunikasi global, jika ada 20 atau 30 satelit yang dijamin, itu akan sangat mudah." Joseph tidak tahu banyak tentang ini, dan mau tidak mau berseru, "Apakah kita membutuhkan begitu banyak satelit?" Abren mengangguk dan berkata, 20 atau 30 satelit tidak terlalu banyak. Starlink Elon Musk telah meluncurkan ribuan satelit sejauh ini, dan mereka akan meluncurkan ribuan lagi di masa depan. Jumlah totalnya akan menjadi 10,000 atau lebih jika Anda ingin mencapai komunikasi global. Semakin banyak satelit, semakin baik. Jika Anda dapat memiliki satelit di atas kepala kapan saja, Anda hampir tidak dapat mencapai cakupan sudut mati di permukaan global. Dan semakin banyak satelit, semakin banyak kekuatan pemrosesan dan bandwidth komunikasi. Semakin tinggi, tetapi untuk Musk, satelitnya dikembangkan dan diluncurkan sendiri. Jadi biayanya akan jauh lebih rendah, dan itu untuk penggunaan komersial. Jadi permintaannya besar, dan Cataclysmic Front menggunakannya secara internal, sehingga permintaannya akan relatif rendah. Saat Charlie mendengarkan, dia sangat gembira dan berkata, "Kakak memang seorang profesional. Jika itu masalahnya, maka datanglah ke Cataclysmic Front untuk memimpin masalah ini. Dan berusahalah untuk membangun jaringan komunikasi satelit Anda sendiri untuk Cataclysmic Front dalam waktu sesingkat mungkin."